Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kami percaya Engkau kekuatan, Allah kami. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Engkau yang memegang kehidupan kami. Masa depan kami ada di dalam tangan kuasa-Mu, Yesus. Begitu sempurna, sempurna. Allah Yehova Rafa, Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang mendatangkan keajaiban. Oh Yesus, gunung batuku, sumber kekuatan. Yesus, selamanya, selamanya Engkau kan ku pegang Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Selamanya Tuhan, Engkau yang terus ada di sampingku. Selamanya Tuhan, tetap Engkau yang ku pegang di setiap musim kehidupanku. Sekali Yesus, hatiku tetap Engkau. Yesus, Yesus, nama di atas segala nama, Allah yang menyembuhkan.
sumber kedamaian, sukacitaku. Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau yang selalu ada bersama dengan kami dalam apapun setiap musim yang boleh terjadi Tuhan. Engkau yang menggendong kami Tuhan. Engkau Allah kekuatan kami. Engkau sumber kehidupan. Engkau Allah yang memberikan kesembuhan. Dan Engkau Allah yang memberikan kepastian atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam tangan kekuatan-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu terkasih. Renungan hari ini bertemakan percayalah pada Tuhan dan alamilah anugerahnya. Firman Tuhan terambil dari Yohanes pasal 11 ayat ke-40. Dikatakan, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Apakah percaya adalah perkara yang instan, mungkin semudah membalik telapak tangan, atau percaya itu adalah satu pergumulan hati dan pikiran yang meneguhkan kebutuhan perjuangan dan merupakan perjuangan yang terus-menerus. Saya pegang ayat ini ketika waktu itu saya sakit. Ayat ini datang kepada saya dan satu pergumulan bagiku. Percayalah kepada Tuhan. Kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Di saat saya sakit, badan, pikiran, dan hati saya sepertinya saling tarik-menarik. Satu pergumulan, badan saya merasakan sakit, pikiran saya berpikiran negatif, tetapi hati saya, iman saya percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan saya. Ini satu pergumulan. Dan janji Tuhan bagi saya adalah bahwa Dia menyertai saya. Karena itu kisah di dalam Yohanes pasal 11 ini tentang Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Ini kita bisa banyak belajar tentang bagaimana kita belajar tentang percaya. Seperti dikatakan dalam ayat ke-15, Tuhan sendiri berkata, syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikianlah lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Kita perlu belajar percaya. Belajar percaya yang bagaimana? Dari kisah ini kita akan belajar untuk tetap percaya dan menanti-nantikan Tuhan. Tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Bahkan saat sepertinya iman itu diuji. Tuhan Yesus sengaja dalam kisah ini menunda untuk datang kepada keluarga Maria, Marta, dan Lazarus ketika dia mendengar Lazarus itu sakit. Dia sengaja menunda kedatangannya. Saat mungkin kita berdoa, kita berharap kepada Tuhan untuk Tuhan menolong kita, untuk Tuhan menyembuhkan kita, untuk Tuhan membuat pertolongan dalam kehidupan kita. Dan saat kita sangat membutuhkan dan kita tidak melihat, tidak menerima, belum menerima pertolongannya, belum kita mendapatkan pertolongannya, di saat itulah iman kita diuji. Bahkan saat sepertinya Tuhan tidak mendengar doa kita.
Disitulah saat iman kita diuji. Ketika saya sakit, saya berharap Tuhan, penyakit ini tidak harus menjadi penyakit yang berbahaya gitu ya. Tuhan kau menolong. Saya tahu saya mendapatkan tumor, tetapi saya berharap kepada Tuhan, Tuhan jangan sampai harus kemo dan sebagainya. Kalau setelah operasi saya akan mendapatkan kesembuhan. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Saya harus menjalani kemo. Itu yang saya takutkan, karena saya tahu itu tidak mudah. Kakak saya mengalami, tante saya mengalaminya. Dan di saat seperti itu, janji Tuhan itu yang menjadi kekuatan bagi saya, yaitu bahwa Dia, Tuhan, beserta dengan saya. Dia, Tuhan, tidak pernah meninggalkan saya. Itu yang menjadi kekuatan, bahwa Tuhan ada bagiku. Seperti Dia menyertai Sadrak, Mesak, dan Abednego di dapur perapian. Di situ Tuhan ada bersama-sama dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tuhan ada bersama dengan aku di saat aku membutuhkannya. Di saat aku dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan sakit, dan dalam keadaan pergumulan. Bagaimana dengan kita? Ketika kita mungkin pertolongan itu belum datang, ketika kita menghadapi seakan-akan pertolongan itu terlambat, Tuhan belum menjawab doa kita. Satu, kita belajar di sini tetap percaya dan menanti-nantikan Tuhan. Tetap percaya dan pegang janji Tuhan. Tuhan berjanji bahwa di sini Tuhan itu menyertai dan Dia ada. Dan yang pelajaran yang kedua adalah, biarlah kepercayaan kita itu mendorong kita untuk semakin melekat, untuk semakin kita mendekat kepadanya. Di saat saya sakit, saya mau tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup menolong saya. Dan lebih dari itu, bukan hanya Dia sanggup, tetapi saya boleh diubahkan oleh Tuhan, bahwa segala sesuatu yang saya alami bekerja untuk kebaikan orang yang mengasihi Dia. Saya percaya Tuhan mengasihi aku dan Tuhan punya rencana yang indah di dalam hidupku. Hal itu juga ternyata terbersit di dalam kisah Lazarus ini. Maria dan Marta, mereka adalah saudara dari Lazarus yang meninggal. Setelah pemberitahuan diberitakan kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus tidak datang, dan Lazarus mati. Lazarus sudah mati dan harus dikuburkan. Tuhan baru datang. Dan hal yang sama dikatakan oleh Maria dan Marta kepada Tuhan Yesus. Dicatat demikian, Marta berkata, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Maria pun demikian. Tetapi Marta menjawab percakapannya dengan Tuhan Yesus ini memperlihatkan bahwa dia bergantung kepada logikanya. Sedangkan Maria pada saat dia juga berkata-kata demikian, pada saat Tuhan memanggil dia melalui Marta, dia datang kepada Tuhan, dia tersungkur di hadapan Tuhan. Dia berkata, "Tuhan, seandainya Engkau ada, pasti saudaraku tidak meninggal. Saudaraku pasti tidak akan mati." Hal yang sama, tetapi berbeda, karena Maria berserah kepada Tuhan. Maria tersungkur di hadapan Tuhan dan dia berserah kepada Tuhan. Dia boleh bersemangat saat Tuhan memanggil dia, dan dia menceritakan, mengatakan, "Tuhan, dia sudah meninggal."
Dan bahkan dia berserah kepada Tuhan dan dia berkata saat Tuhan menanyakan di mana engkau letakkan dia. Dia berkata, mari lihat. Dia menunjukkan kepada Tuhan. Dia mengundang Yesus untuk melihat di mana Lazarus dibaringkan. Maria sungguh-sungguh percaya. Dan Maria merasakan kasih Tuhan ada bagi dia. Saya percaya kita nggak bisa hanya percaya dengan logika kita. Seringkali kita percaya dengan logika kita. Tetapi kita harus terus percaya, terus kita mendekat kepada Tuhan. Biar kepercayaan kita itu membawa kita semakin mendekat kepada Tuhan. Dan kita boleh merasakan kasih-Nya. Kita boleh merasakan bahwa Tuhan itu mengasihi kita dan kita bisa berserah kepada Dia. Pada waktu saya sakit, saya tahu firman di dalam Roma 8 ayat 28. Segala sesuatu itu izinkan Tuhan terjadi untuk kebaikan orang yang mengasihi Dia. Saya pegang janji Tuhan. Namun pada saat seperti itu saya masih ada dalam pergumulan Tuhan. Kebaikan apa? Kemudian saya terus berdoa kepada Tuhan. Sampai saya percaya juga di dalam Yohanes 15 ayat 2 dikatakan, kalau Tuhan itu ranting itu dibersihkan oleh Tuhan supaya semakin banyak berbuah. Pokok anggur, ranting-rantingnya dibersihkan oleh Tuhan supaya semakin banyak berbuah. Demikian juga saya percaya Tuhan, aku percaya aku akan semakin berbuah. Kalau Engkau membersihkan aku supaya aku semakin banyak berbuah. Itu saya pegang dan saya boleh perkatakan itu dalam hidup saya. Saya perkatakan seperti Maria dan Marta. Saya mau belajar kepada Tuhan untuk sungguh-sungguh percaya. Semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin berharap kepada Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Sampai Tuhan itu memperlihatkan. Saya mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Saya mengalami Tuhan itu ada bagi saya. Tuhan itu mencukupkan segala kebutuhan saya. Dan Tuhan sendiri memakai kehidupan saya untuk aku boleh menyatakan kemuliaan-Nya. Mari Bapak Ibu, apapun yang kau alami dalam kehidupan ini, engkau berada dalam pergumulan, engkau ada di dalam permasalahan yang berat, engkau memiliki pengharapan-pengharapan yang sampai saat ini belum engkau melihat jawabannya. Pelajaran yang kita dapat dari Yohanes 11 ini, tetaplah percaya, tetaplah berharap kepada Tuhan, pegang janji firman Tuhan. Dan yang kedua, biar percaya kita membawa kita semakin mendekat kepada Tuhan, semakin mendekat pada rencananya, semakin mendekat kepada mujizatnya terjadi atas kehidupan kita. Saya percaya Tuhan mengasihi kita dan Tuhan punya mujizatnya bagi kita. Sekali lagi saya bacakan di dalam Yohanes 11 ayat 40 dikatakan demikian. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Mari tetap terus percaya dan alami anugerah yang disediakan bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur. Engkau adalah jalan kebenaran dan hidup. Kepadamu Tuhan kami percaya. Engkau Tuhan Allah Jehovah Rafa. Engkau yang menyembuhkan. Engkau Tuhan Jehovah Jireh. Engkau Allah yang menyediakan. Tuhan, Engkaulah Jehovah Nisi. Engkau panji-panji keselamatan kami. Kepadamu kami percaya dan kami mau tetap percaya Tuhan. Kami mau tetap berharap Tuhan. Apapun yang kami alami,
Tuhan kami percaya janji-Mu itu ya dan amin. Biar Tuhan di dalam pergumulan yang kami hadapi, bahwa kami semakin mendekat kepadamu, bahwa kami semakin berharap kepadamu, kami mendekat kepada rencanamu, bahwa kami boleh melihat kemuliaan-Mu itu dinyatakan atas kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan, terus Tuhan kami boleh perkatakan kata-kata iman dalam mulut kami, sampai setiap janji-Mu itu boleh nyata atas hidup kami. Dan pakailah kami ya Tuhan, untuk kami boleh menyatakan kemuliaan-Mu. Biar kemuliaan Tuhan semakin nyata atas hidup setiap kami, melalui segala pergumulan, masalah yang kami hadapi. Dan kami tetap percaya, kami melihat kemuliaan-Mu boleh dinyatakan atas hidup kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan, Engkau jamah setiap saudara-saudara kami, Bapak Ibu yang mengalami pergumulan hari ini. Mereka boleh dibangkitkan imannya, dan mereka boleh mengalami janji-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang membuat mujizat-Mu, Engkau Allah yang menyertai mereka, Engkau yang menguatkan mereka, sampai mereka boleh melihat dan mengalami janji firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.